Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham BAPA ya, dan ini hari ini arah. Jadi untuk saham BAPA hari ini arah naik sampai 168 ya. Ini langsung tembus dua resisten sekaligus ya. Pertama tembus resisten 136, kemudian tembus resisten 153. Ini resisten cukup kuat berhasil ditembus. Tapi ya ini sebenarnya kalau arahnya sampai 50% bisa jadi tembus resisten yang ketiga ya. Cuman untuk arahnya cuma dibatasi 35% ya jika harganya di bawah 200. Jadi ini sudah strong bullish sebenarnya untuk saham BAPA. Kalau kita lihat transaksinya, siapa yang melakukan akumulasi di saham BAPA untuk hari ini? Di saham BAPA hari ini tanggal 30 September diakumulasi sama YPMG ya. YPMG ini yang nyetir untuk saham BAPA, YP-nya net B 4,2, MG-nya net B 2,4 ya, dan yang jadi market maker utamanya si YP. YP-nya masih net B, jadi ada kemungkinan besok naik lagi. Average di 154 ya. Di area sini berarti floating profit, kalaupun turun ya perhatikan aja level ini 153, 154 ini area support Bapak ya. Jadi kalaupun besok turun itu ya harusnya nggak turun di bawah 153 ya. Kalau turun di bawah 153 ya market makernya floating loss. Jadi ada kemungkinan untuk besok naik lagi untuk saham Bapak. Target kenaikannya berapa? Kalau berhasil breakout di atas 169 ya ke area sini dulu 190 ya. Tapi hati-hati, mengingat si YP-nya ini tipikalnya scalper, kadang-kadang setelah dinaikin habis itu mereka taking profit bisa-bisa ARB ya, karena kayak kejadian INDX yang kemarin. Oke, itu untuk saham BAPA. Skenario untuk besok awal-awal akan dibuka hijau dulu. Kalaupun turun perhatikan level ini 153 ya, kalau misalnya besok dibuka merah. Tapi menurut saya sih untuk BAPA besok akan dibuka hijau dulu. Oke, itu untuk saham BAPA. Selanjutnya kita cek saham Aisyah. Dan untuk saham Aisyah hari ini juga naik cukup tinggi ya. Saat tadi sempat nyentuh level 182 walaupun ditarik turun lagi dan close di harga 164 ya. Dan 164 ini merupakan area apa ini? Area potensial ya untuk saham Aisyah. Jadi untuk Aisyah secara teknikal kalau besok langsung dibuka hijau ya ada kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya paling enggak ke 174. Tapi kalau merah berarti ya bisa turun lagi ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk saham Aisyah, siapa yang jadi market makernya? Untuk hari ini tanggal 30 September di saham Aisyah sebenarnya disetir oleh YPPD ya. YP valuasinya 39,3 M, tapi net sell 270,8 juta. PD-nya net sell, kemudian CC-nya net buy ya. Jadi CC-nya masih net buy 622 juta. Jadi untuk saham Aisyah hari ini market makernya scalperan dan nggak ada yang akumulasi ya. Ini yang perlu jadi pertimbangan kalau mau masuk di saham Aisyah, nggak ada yang akumulasi. Cuman market makernya ini yang pandai mempermainkan harga ya. Jadi kalau besok itu di awal-awal YP-nya langsung ngangkat ada kemungkinan naik. Tapi saran saya kalau mau masuk di saham Aisyah jangan pakai dana yang terlalu besar ya, nanti malah dikarungin sama bandar. Nanti YP-nya nggak mau naikin kalau kalau retailnya masuk banyak-banyak ya. Oke, itu untuk saham Aisyah. Kemungkinan untuk besok gimana ya tergantung YP ya. Kalau YP-nya langsung ngangkat di awal-awal ada kemungkinan naik untuk saham Aisyah. Tapi amannya kalau yang nggak biasa trading di saham gorengan, yang penting jadi penonton aja ya untuk saham seperti Aisyah. Oke, itu untuk saham Aisyah. Selanjutnya kita cek Net TV. Net TV hari ini turun ya. Tadi sempat naik cukup tinggi. Habis itu diturunin sampai ARB. Apakah ada yang nampung? Dan untuk saham Net TV tadi open gap atas ya. Jadi untuk saham Net TV kemarin close di 290, hari ini open di 312, sempat menyentuh area 330, habis itu dibanting turun
Kalau kita lihat transaksinya di Net TV hari ini yang jadi pemain utamanya siapa? Di Net TV hari ini didistribusi oleh YP ya, YP Netcell 8,3 M. Dan yang jadi market maker hari ini si YP. Jadi tadi itu kemungkinan yang naikin itu YP, pas di atas langsung jualan ya. Pas di atas, ini retail masuk, ini XC, CC, ya, PD, XL juga masuk ini. Jadi untuk Net TV YP yang nyetir YP ya. Jadi untuk hari ini kemungkinan YP tadi yang menaikkan, kemudian retail udah mulai masuk ya, udah dibanting turun ya. Jadi untuk besok kemungkinan masih turun lagi, mengingat hari ini belum ada yang nampung untuk Net TV. Oke, itu untuk saham Net TV, hati-hati besok bisa-bisa ARB ya. Selanjutnya kita cek saham SMDM. Dan untuk saham SMDM hari ini naik ya, habis turun naik turun ya, agak susah juga ini diprediksi untuk SMDM. Dan naiknya itu pas di area ini berhasil breakout ya. Jadi untuk SMDM hari ini berhasil breakout, sedikit breakout ya ini. Close di harga 400, kira-kira siapa yang jadi market makernya untuk hari ini di saham SMDM? SMDM hari ini tanggal 30 September di naikin sama MG net B 3,9 M, kemudian yang jualan NI ya. NI net sell 3,3 M ya. Jadi hari ini diakumulasi MG-nya masih net buy. Yang jadi market maker utamanya YP, MG, NI ya. YP-nya net sell 610 juta, jadi YP-nya scalperan, tapi MG-nya masih net buy 3,9. Average di 375. Di area sini 375 berarti sedang floating profit untuk MG-nya. Untuk besok kemungkinan gimana? Untuk besok kemungkinan untuk SMDM akan dibuka hijau dulu. Tapi hati-hati kalau MG-nya taking profit biasanya diturunin ya. Jadi skenario-nya untuk SMDM besok di awal market itu akan hijau dulu, habis itu koreksi. Oke, itu untuk saham SMDM. Tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Jekon. Jekon hari ini turun, ARB. Oh enggak, yang turun ya, turun 1,2. Yang ARB itu WIR ya, WIR Asia. Untuk Jekon hari ini tadi sempat naik, jadi untuk hari ini tuh Jekon open gap atas ya, sedikit open gap atas di harga 163, sempat naik ke level 171, habis itu turun. Kalau kita lihat, kalau secara teknikal dulu ya, secara teknikal untuk support Jekon ada di area sini, 153. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk saham Jekon, untuk saham Jekon hari ini nggak ada yang akumulasi ya. Yang jadi market maker utamanya YPPD. YPPD-nya masih net buy cuman sedikit, YP net buy 41,2 juta, PD-nya net buy 278,9 juta. Untuk besok gimana? Ya kalau menurut saya selama Jekon ini masih bisa mempertahankan posisinya di atas 153 ada kemungkinan naik ya. Tapi kalau besok breakdown di bawah itu mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham Jekon. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Swiss hari ini naik ya, naik cukup tinggi. Padahal tadi itu dibuka ARB untuk Swiss. Jadi ini pas di area support, hari ini langsung diterbangin ya, sesuai skenario kita yang kemarin ya. Untuk Swiss hari ini dibuka ARB, habis itu dinaikin. Apakah si MG yang menaikkan? Kalau kita lihat transaksinya di Swiss hari ini, hari ini yang naikin MG ya sesuai perkiraan kita yang kemarin ya. Jadi untuk hari ini retailnya pada keluar, ini XCPD udah keluar, kemudian langsung dinaikin oleh MG ya. Mengingat untuk MG sendiri kan emang punya average-nya di area sini kalau nggak salah ya, di area 350-an kalau dari tanggal 19 itu. Jadi kalaupun hari ini ARB kok besok di ARB-in lagi ya, itu MG sendiri nanti yang repot ya. Jadi untuk Swiss tadi MG cukup pintar, di awal-awal market itu dibuka ARB, habis itu dibiarin dulu ARB ya,
nunggu retailnya keluar. Nah, setelah retailnya keluar baru dinaikin. Oke, itu untuk saham Swiss. Untuk besok kemungkinan gimana, karena hari ini MG net buy dan average-nya MG itu hari ini di 362 ya, cukup tinggi juga, 362 di arah sini. Jadi MG-nya sudah floating profit cukup tinggi. Kalau untuk saya pribadi agak rawan ya kalau besok mau masuk di Swiss, takutnya kalau MG taking profit bisa turun. Kalau menurut saya untuk besok Swiss ya ada kemungkinan naik dulu, paling nggak ke area sini, habis naik habis itu diturunin ya. Mungkin seperti itu untuk skenario-nya Swiss ya. Bagi yang belum punya posisi, kalau mau masuk ya sebenarnya agak rawan ya, mengingat si MG-nya ini hari ini udah floating profit lumayan loh ini. Average-nya di 362 di arah sini, berarti sudah floating profit berapa persen? Untuk hari ini MG-nya sudah floating profit 13,7% ya. Jadi ya kalau besok taking profit untuk MG-nya ya sebenarnya tergantung juga ya. Tergantung retail. Kalau retail besok nggak ada yang masuk, kemungkinan untuk MG bisa naikin lagi saham Swiss. Tapi kalau retailnya banyak yang masuk, besok kemungkinan MG-nya taking profit. Jadi intinya seperti itu aja. Jadi saran saya buat para retail yang mau masuk di saham gorengan, jangan bareng-bareng ya, diam-diam aja. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham Kual ya. Dan untuk saham Kual hari ini turun, tadi sempat turun habis itu dinaikin kalau nggak salah ya. Untuk saham Kual ya tadi sempat turun, open di harga 400, opennya di sini ya. Tadi untuk Kual opennya di 426, sempat turun ke harga 400, habis itu dinaikin. Terus di harga 440, apakah ada yang melakukan akumulasi di saham Kual untuk hari ini? Kual untuk hari ini tanggal 30 September ada yang akumulasi, MG net 6,5M, average di 421. 421 di arah sini berarti sedang floating profit, cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk besok kemungkinan untuk saham Kual akan dinaikin dulu ya, kemungkinan di awal market akan dinaikin, habis itu hati-hati kalau MG-nya taking profit bisa turun lagi ya. Jadi seperti itu untuk saham Kual, bagusnya untuk trading aja. Kalau buat investor terlalu beresiko mengingat harganya sudah cukup tinggi yang pertama. Kemudian yang kedua ya ini market makernya scalperan semua, jadi ya kita ya harus ikutin market maker ya, jadi scalper juga di saham Kual. Oke, itu untuk saham Kual. Skenario untuk besok akan dibuka hijau dulu, habis itu ya hati-hati aja kalau MG-nya taking profit, mengingat MG-nya juga udah modalnya cukup banyak mungkin ya, profit di saham bumi soalnya. Oke, itu untuk saham Kual ya. Selanjutnya kita cek saham WIRG. Untuk WIR hari ini turun lagi ya, dan setelah broker saham ini juga didistribusi masih sepi, dan distribusi yang distribusi YP net sell 595,6 juta ya. Untuk turun dalam lagi, ARB lagi, padahal udah di bawah lagi. Kemungkinan kalau turun terus akan ke harga berapa ya bisa jadi ke harga IPO-nya ya, ke harga 200-an bisa jadi loh ini. Tapi mudah-mudahan ya enggak ya, kasihan yang nyangkut. Kalau kita cek dari tanggal 26, dari 1 minggu terakhir untuk saham WIR juga masih distribusi, belum ada yang akumulasi. Kita cek dari tanggal 1 September untuk saham WIR ada yang akumulasi ini si MG ya. MG net B 14,8M, average di 553.
floating loss untuk MG-nya ya. Jadi yang masih nyangkut ya harap-harap aja ini sama si MG mau naikin ya. Berharap aja si MG mau naikin. Kalau untuk hari ini MG-nya net sell sedikit 6,5 juta aja. Jadi net sell 150 loh. Ya buat yang nyangkut ya harapannya cuma si MG aja, mudah-mudahan MG mau naikin, tapi selama MG-nya belum naikin ya ada kemungkinan untuk saham BIR besok turun lagi ya kalau masih sepi. Oke, selanjutnya kita cek saham Rafi. Dan untuk saham Rafi hari ini tadi open gap atas ya, tadi open gap sedikit gap atas, jadi open di 240, habis itu sempat naik ke area 250 tapi turun close di harga 234. Kalau kita lihat transaksi Rafi untuk hari ini, siapa yang jadi market makernya? Rafi hari ini tanggal 30 September didistribusi sama CP net sell 7,4 M, dan yang jadi market maker hari ini ya si CP net sell 7,4 M, AO net buy 2,7, YP net buy 2 M. Kalau kita cek dari tanggal 26 untuk saham Rafi, sebenarnya kalau dari tanggal 26 ada yang akumulasi ya, TFAO, jadi AO net by 3,1, dan yang jadi market maker utamanya di saham Rafi, YP, AO, CP. CP-nya masih net buy 1,8, jadi ada kemungkinan besok akan konsolidasi dulu ya untuk saham Rafi. Oke, itu aja untuk analisa kita hari ini ya, semoga bermanfaat dan terima kasih.